Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali kajian kita pada sore hari ini di kajian perdana setelah ya sekian lama ya tidak berjumpa ya. Bukan terpisah dengan Al-Qur'an, tetapi bukan terpisah dengan Ramadan ya. Ya. Karena hanya kesibukan masing-masing. Sibuk dengan Al-Qur'an dan Ramadan kita masing-masing. Sehingga baru kali ini atas izin Allah Subhanahu wa taala ya, kita bisa berjumpa kembali. Alhamdulillah. Ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk kita syukuri. Nikmat talabul ilmi, tafaqquh fid din, nikmat ta'allum Al-Qur'an wa ta'limuhu. Ini adalah nikmat terbesar setelah nikmat iman dan Islam. Maka kita wajib ya, untuk mensyukurinya dengan tetap terus ya, semangat istiqamah ya, menjadi hamba-hamba yang rabbaniyun, bukan hanya sekedar ramadaniyun. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita buka mushaf kita terlebih dahulu ya. Kita baca surat Al-Fatihah, kemudian terakhir surat Al-Ghasyiyah ya. Al-Ghasyiyah. Ya. Oh ya, kita baca dari Al-A'la saja. Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن
سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الذي خلق فسوى فسوى bukan wa فسوى الذي خلق فسوى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى أخرج المرعى مرعى مرعى الذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى فجعل ya fathah semua فجعله bukan faja'alahu ja ya fathah ja hu ini ada ha dan ghain ya. Ini tidak satu makhraj ya. Ha ada di pangkalnya, pangkal tenggorokan. Ghain ada di ujung tenggorokan. Jadi dari pangkal pindah ke ujung. Faja'alahu ini dari pangkal. Berikutnya ghutha'an. Awalannya ghain itu dari ujung tenggorokan. Ghutha'an. فجعله غثاء أحوى ya dari ujung lidahnya tempelkan ke ujung gigi seri atas, ujung ketemu ujung, keluarkan sedikit. Ghutha yaitu tha ya, jadi bukan sin. Ghusa tidak, ghutha. Faja'alahu ingat jimnya fathah. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Bukan tidak perlu seperti itu. Ahwa. Jadi bukan ahwa ya. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Masih ahwa. Ya gitu. Ahwa. Coba digandeng. Faja'alahu ghutha'an ahwa.
sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqu. Bukan sanuq. Tidak. Sanuqu. Tebal ya, qaf itu huruf tebal. Jadi tidak diucapkan sanuqri, sanuqri. Tidak. Bukan sanuqri, tetapi sanuqri ya, tebal qaf. Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. Illa ma syaa Allah. Illa ma Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Maaf, tidak disyarat. Innahu, jadi i-nya langsung ke nun. Innahu, jadi bukan dah. Nah, ini namanya tamtid, harus dihindari. Jadi dari i langsung ke nun ya. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Wa nuyassiruka lil yusra. Runya tebal. Wa nuyassiruka lil yusra. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadhakkir in nafa'ati dhikra. Fadhakkir in nafa'ati dhikra. Sayadhakkaru man yakhsha. Sayadhakkaru man yakhsha. Runya tebal. Sayadhakkaru ya. Bukan karu, karu itu tipis. Yang benar tebal. Sayadhakkaru ru ya. Ayo, sayadhakkaru. Sayadhakkaru. Ya. Man yakhsha. Man yakhsha. Tidak cukup may, harus disertai dengan suara dengung. Man yakhsha. Ya. Jadi tidak cukup may yakhsha, menahan ya-nya saja tidak cukup, disertai dengan dengung. Sayadhakkaru man yakhsha. Sayadhakkaru man yakhsha. Wa yatajannabuha al-ashqa. Wa yatajannabuha al-ashqa. Alladhi yasla an-nar al-kubra. Alladhi yasla an-nar al-kubra. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man tazakka. Aflaha ha ya, ha itu. Qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man tazakka. 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 Ya, gitu dibuka ya. Bukan tazakka, taza, taza. Taza. Ya, tazakka. Ya. Qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man tazakka. Wa
وذكر اسم ربه فصلى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى إن هذا لفي الصحف الأولى. Bagus. Langsung gitu ya, benar seperti itu. Baca la fis suhufi. Ini langsung kesat. La fis suhufi. La fis suhufi diputus tidak. Jadi biarkan suaranya mengalir. La fis suhufi. La fis suhufi. Inna hadza la fis suhufil ula. Inna hadza lafi as-suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufi. Hu ya, hu bukan suhufi. Suhufi Ibrahim. Satu kata ya. Ibrahim. Usahakan baknya tipis. Ib. Ya. Jangan lebar-lebar. Iba ya atau iba. Ib. Apalagi tebal. Ibrahim tidak. Tidak. Tipis saja. Ibrahim. Yang tidak seperti kita manggil Ibrahim. Bro. Ya, Ibrahim. Enggak, bukan bro. Tapi iba sendiri, ra sendiri. Ibrahim. Baknya tidak ditebalkan. Ibra tidak. Tetap tipis. Ibrahim. Ya. Suhufi Ibrahim wa Musa. Ibrahim. Ya, hi tidak ada gunnahnya. Bukan Ibrahim. Hi ini gunnah. Tidak ada gunnahnya. Hima. Wa Musa. Demikian juga mu. Wawunya tidak ada gunnahnya. Ibrahim. Ya matnya tidak ada gunnahnya, tidak ada dengungnya. Musa wawu matnya juga tidak ada dengungnya. Ini yang sering tidak disadari, bacanya Ibrahim wa Musa. Jadi tidak seperti itu. Huruf matnya ya mad, wawu mad itu tidak ada gunnahnya. Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufi Ibrahim wa Musa. Ya, masih wa Musa. Jadi dimurnikan pengucapan huruf matnya, tidak ada dengungnya. Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufi Ibrahim wa Musa. Bagus ya. Musa berapa harakat saja? Bisa enggak dipanjangkan lebih dari 2 harakat? Ya. Karena itu ayat terakhir ya, akhir surat. Ya, kan enaknya kalau kita jadi imam gitu ya. Ya karena terakhir Suhufi Ibrahim wa Musa. Terakhir Allahu Akbar. Boleh enggak? Bisa enggak dibaca lebih dari 2 harakat? Tidak ya, itu madnya mad tabi'i. Jadi hanya 2 harakat walaupun itu adalah ayat terakhir. Sama seperti halnya mad-mad sebelumnya di mana akhirannya itu mad tabi'i. Kalau diwaqafkan itu madnya mad tabi'i, maddut tabi'i.
Ya, mulai dari sabbihisma rabbikal a'la. Dari situ 2 harakat sebagai mad tabi'i. Ya, bukan mad arid lisukun. Jadi mad tabi'i. Termasuk yang tadi terakhir suhufi Ibrahim wa Musa, 2 harakat juga. Itu sebagai mad tabi'i yang patut untuk diperhatikan. Kemudian bagaimana dengan sanuqri'uka fala tansa. Fala tansa. Sanya berharakat. Loh, kok bingung? Kan tadi dari awal sudah saya. Kalau diwakafkan 2 harakat. Madnya namanya mad tabi'i. Mad tabi'i 2 harakat. Ya. Tapi itu ada tanda madnya. Fala tansa itu ada tanda yang menunjukkan madnya lebih dari 2 harakat. Bagaimana itu? Berarti boleh dong dibaca 2 harakat, lebih dari 2 harakat? Boleh jika disambung ya. Jadi tanda itu berfungsi apabila kita menyambung ayatnya. Fala tansa dengan illa. Ya. Fala tansa illa. Ya, jadi dibaca lebih dari 2 harakat boleh. 2 harakat juga boleh. Itu untuk tanda mad ya, alamat tanda mad far'i namanya. Tanda mad far'i artinya seperti alis terbalik itu ya. Itu tanda mad yang bisa dipanjangkan harakatnya lebih dari 2. Ya, bisa dipanjangkan lebih dari 2 harakat ya. Tapi kalau berhenti di situ tidak kemudian boleh jadi tanda itu tidak berlaku. Kalau berhenti fala tansa, tanda baca atau alamatud dhabt di situ. Ya, tanda madnya tadi tidak berfungsi kalau diwakafkan. Sekali lagi kalau diwakafkan di situ madnya 2 harakat semua ya. Baik, lanjut ya. Al-Ghasyiyah masih kuat? Kalau tidak kuat angkat tangan. Wudu maksudnya ya. Panas ya, dibaca Al-Qur'an panas berarti wudu biar tidak panas. Isya'nya azan jam berapa? 3:03. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih konsentrasi ya. Hal ataka hadithul ghashiyah. Hal ataka hadithul ghashiyah. Hadithu bukan hadith. Hadithu. Hal ataka hadithul ghashiyah. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. 'amilatun nasibah. 'amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tasla naran hamiyah. Jangan dibaca dengan sin. Tasla. Tas. Tidak pula dibaca dengan mencucu. Tas. Tidak. Tas. Cukup diangkat pangkal lidahnya. Kalaupun ini bibir ini seperti mencucu, itu hanya mimiknya saja. Karena membaca huruf tebal seperti cemberut. Ya, jadi bibirnya itu seperti cemberut, tapi tidak sampai manyun. Tas, ya, tas. Taknya tipis. Tasla naran hamiyah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min 'ainin aniyah. Tusqa min 'ainin aniyah. Aniyah. Dari pangkal tenggorokan ya. Hamzah itu ya, bukan ain. Tusqa min 'ainin aniyah. Tusqa min 'ainin aniyah. La tasma'u fiha laghiyah. Ya. Laisa lahum ta'am.
ليس لهم طعام إلا من ضريع ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية لسعيها راضية 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 bukan radiyah radiyah di dari sisi lisa'yiha radiyah لسعيها راضية في جنة عالية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية terus فيها سرر مرفوعة فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة وأكواب موضوعة jadi bukan kuwa tidak وأكواب موضوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة ونمارق مصفوفة ونمارق ري كسرة ونمارق مصفوفة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة وزرابي مبثوثة wazarabiyu biyu itu ditekan ya-nya, jangan dipanjangkan bi-nya. Wazarabiyu biyu, nah jangan dicengkokkan, biyu ditekan. Wazarabiyu mabthutsah وزرابي مبثوثة afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. وإلى الأرض كيف سطحت. Ya ini mulai dari apa? Nusibat, khuliqat, apa namanya? Wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Ada huruf tipis namun berharakat dhammah. Ada huruf tebal namun berharakat kasrah. Ini bisa terbalik pengucapannya. Ya. Sutihat. Ini tipis, pakai sin. Pakai sin ya. Ya, sin. Ta. Sin itu tipis. Namun karena dia berharakat dhammah,
bisa berubah ya kalau tidak dijaga sifat tarqiqnya ya, istifal dan infitahnya, maka bisa berubah menjadi sad, su. Nah, tidak, su. Jadi tetap tipis. Ti, ini ta. Ini juga ini dalam huruf tebal dalam keadaan berharakat kasrah. Ini juga rawan dibaca ta. Ya. Dalam keadaan kasrah seperti ini, ta itu bisa berubah menjadi ta. Kalau tidak dijaga sifat tafkhimnya, ya, maka di sini penting. Mulai dari nusibat, nu tipis, nu, bukan no tidak, nu, si, ini sad kasrah itu rawan dibaca sin, ya. Jadi si tetap dijaga sifat tafkhimnya, si, nusibat, sutihat. Kita ulangi dari wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakkir innama anta mudzakkir mudzakkir tipis roknya ya. Fadzakkir ini juga tipis. Fadzakkir innama anta mudzakkir. Fadzakkir innama anta mudzakkir. Lasta alaihim bimusaytir. Lasta alaihim bimusaytir. Tir. Ya, ra-nya tipis. Walaupun sebelumnya ta, itu tidak mempengaruhi pengucapan ra-nya. Yang mempengaruhi pengucapan ra-nya apa? Jadi kalau huruf isti'la yang mempengaruhi pengucapan ra itu kalau setelahnya. Ya. Kalau sebelumnya tidak mempengaruhi. Yang mempengaruhi pengucapan ra-nya sehingga dibaca dengan tipis apa di sini? Kasrahnya. Ya. Jadi bukan huruf ta-nya. Walaupun ta itu tebal, ti, tetapi tidak kemudian mempengaruhi pengucapan ra-nya menjadi tebal. Musaytir, tidak. Musaytir tipis ya. Lasta alaihim bimusaytir. Lasta alaihim bimusaytir. Illa man tawalla wa kafar. Illa man tawalla wa kafar. Fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Bukan akbar, akbar. Ya, tebal. Kenapa tebal? Ada fathah sebelumnya. Fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Inna ilayna iyabahum. Inna ilayna iyabahum. Bukan iya, ya. Inna ilayna iyabahum. Apa sih bedanya iyabahum dengan iyabahum? Mirip ya. Yang pertama itu diseret saja, ditashil. Iya seperti apa? Iya. Seperti antum mia yam. Mia ya. Bukan ya. Ya dari tengah lidah. Iya. Iya dari tengah lidah. Ya.
Itu maksudnya. Dan beda kan antara ya dengan ya. Beda nggak? Iyabahum. Ya. Bukan iya enggak. Iyabahum. Ya. Inna ilaina iyabahum. Ya, jadi tidak dibaca asal-asalan, maksudnya iyabahum, tidak pula berlebihan. Iya, tidak juga seperti itu. Jadi ya biasa saja ya. Tidak dibaca iyabahum, makhrajnya jadi tidak jelas ya. Jadi dari tengah lidah iyabahum, begitu ya. Iyabahum. Bukan pula ditekan kuat-kuat, karena ya tidak perlu membacanya dengan kuat-kuat. Iyabahum. Nah. Ya. Jadi maksud saya tadi apa? Di tengah-tengah ya. Ya, tengah lidah. Pengucapannya tidak diseret iyabahum, tidak pula ditekan berlebihan iyabahum, tidak. Ya, jadi tidak perlu dua-duanya seperti itu. Jadi cukup dibaca dari tengah lidah ya. Yang lembut. Iyabahum. Iya. Itu untuk ya. Inna ilaina iyabahum. Thumma inna alaina hisabahum. Ya, ingat nun tasydid, mim tasydid tahan dulu ya. Gunnahnya sempurnakan. Thumma inna alaina hisabahum. Inna alaina hisabahum. Barakallahu fikum. Alhamdulillah ya, 3 surat Al-Fatihah, Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima bacaan kita dan menjadikan ya amal saleh yang menjadikan pemberat amal timbangan kita. Dan dengan bacaan ini semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, menolong kita di dalam menegakkan huruf-hurufnya serta hukum-hukumnya. Menghormati Al-Qur'an ya sebagai kitab suci kita, di mana membacanya tidak sama dengan membaca kitab yang lainnya. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini sebenarnya pembahasan kita masuk pada sifatul huruf ya. Sebelum Ramadan kita sudah membahas sifatul huruf ini dari muqaddimahnya ya. Jadi masih pendahuluan ya. Kita belum masuk ke pembagian sifatul huruf. Ada sifat yang kuat, ada sifat yang lemah. Sifat huruf itu sendiri apa? Sifat ya. Kalau kita orang Indonesia mengatakan apa? Sifat. Sifat itu ada 2 secara bahasa. Sifat hissiyah dan sifat ma'nawiyah. Sifat yang tampak dan sifat yang tidak tampak. Seperti kita menyifati seseorang. Menyifati seseorang itu dari apa yang tampak dan apa yang tidak tampak. Seperti ya, orang itu tinggi, pendek, itu sifat yang tampak. Ya. Warna kulitnya, rambutnya, matanya, hidungnya, itu namanya sifat hissiyah. Sedangkan sifat ma'nawiyah itu adalah sifat yang tidak tampak. Ya, seperti apa? Seperti orang itu kita sifati dengan cerdas. Ya, cerdas itu kan nggak bisa dinilai, nggak bisa diketahui melalui kepalanya yang botak. Barangkali kepalanya botak itu karena apa? Rontok rambutnya. Tidak semua yang kepalanya botak, wah ini orang cerdas ini ya. Ya, tidak mesti. Atau orang yang lembut ya, tidak bisa dilihat dari kulitnya yang lembut ya, atau dari warna kulitnya, atau dari besar atau kecilnya orang tersebut ya. Orang cerdas, orang itu lembut, itu tidak bisa dikenali dari sifat
lahiriahnya gitu, istilahnya sifat apa? Hissiyahnya. Ya enggak? Ya. Tidak sedikit orang yang kelihatannya sangar, ya, kekar, ya. Seperti yang saya ceritakan dulu, ada salah satu masyayikh kami dari Sudan atau bahkan ada yang dari Nigeria, ya. Ini orang-orang yang badannya tinggi, besar, hitam. Orang melihat itu wah, sangar ya. Tapi ternyata hatinya lembut, murah, senyum. Kalau sudah senyum, masya Allah. Ya. Jadi kita ini apa namanya? Ya, tapi tidak mesti. Ya. Artinya sifat itu tidak mesti dikenali dari apa namanya, madharnya atau hissiyahnya yang tampak saja. Apa yang tidak tampak itu ada juga sifat ma'nawiyah. Seperti apa tadi? Cerdas, ya, lembut, ya. Itu sifat ma'nawiyah. Itu secara bahasa. Namun yang dimaksud di sini adalah sifat secara istilah ilmu tajwid. Yang dimaksud dengan sifatul huruf itu adalah kaifiyah, cara pengucapan huruf. Sifatul huruf. Sifat itu jamak dari sifah. Sifatun, sifatani, sifatun. Jadi kata jamak, ya. Sifat, cara di dalam pengucapan huruf. Cara yang ditetapkan di dalam pengucapan suatu huruf sehingga dapat dibedakan antara satu huruf dengan yang lainnya. Nah, dari situ kita dapat mengambil faedah dari istilah sifat yang kita dapatkan ini, ya. Kita dapati para ulama menjelaskan sifatul huruf itu lebih kepada cara pengucapan huruf. Jadi kalau kita belajar pengucapan huruf, tidak cukup hanya dengan makharijul huruf. Belajar pengucapan huruf itu tidak cukup hanya dengan mengenali makharijul huruf. Ya, yang pertama kita harus mengenali makharijul huruf. Itu langkah yang pertama. Kemudian sempurnakan agar kita dapat menguasai pengucapan huruf. Tidak cukup hanya mengenali tempat keluarnya saja. Oh, huruf ini keluar dari pangkal tenggorokan, ini dari ujung tenggorokan dan sebagainya. Tidak. Tetapi kita harus mengenali bagaimana cara huruf itu keluar dari makhrajnya. Cara bagaimana huruf itu diucapkan. Inilah yang dinamakan dengan sifatul huruf. Kenapa? Karena ada huruf yang keluarnya dari makhraj yang sama, namun pengucapannya bisa berbeda. Ya, seperti sin dan shad tadi. Sin dan shad, ta dan ta. Itu sama makhrajnya. Kalau berbicara makhrajnya sama-sama dari ujung lidah, taraf lisan. Sebagaimana yang telah kita pelajari. Namun kenapa ini bisa menghasilkan pengucapan yang berbeda padahal keluarnya dari makhraj yang sama? Kenapa? Karena sifatnya berbeda. Ya, sering saya analogikan seperti kita. Kita ini asal daerah kita kan beda-beda ya. Kita yang sama-sama Jawa saja, wataknya, kepribadiannya, sifatnya pun bisa berbeda-beda. Ya, itu sifat. Nah, sama huruf ini ibaratnya seperti kita. Asal kita dari mana gitu ya. Kita berasal dari daerah mana. Ya. Mungkin dari daerah tertentu kita bisa kenali, oh, ya, sifatnya begini. Orang Jawa begini, orang luar Jawa begini. Ini bukan apa namanya asobiyah ya atau apa namanya unsuriyah, bukan. Ya, sekedar untuk analogi saja. Nah, sama huruf ini kenapa? Makhrajnya sama, tapi pengucapannya berbeda karena sifatnya yang berbeda. Yang satu tipis, yang satu tebal. Ya, itu. Itulah yang dimaksud dengan sifatul huruf. Makanya faidah yang kita ambil pertama dulu apa? Tamyizul huruf al-mushtarakah fil makhraj. Dari mempelajari sifatul huruf ini kita dapat membedakan antara huruf-huruf yang sama makhrajnya. Jadi kita dapati perbedaan di dalam pengucapannya. Dengan mempelajari sifatul huruf ini nanti kita akan tahu kenapa huruf yang sama makhrajnya ini bisa beda pengucapannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, i'ta'ul harfi haqqahu wa mustahaqqahu min as-sifat. Dari mempelajari sifatul huruf, dari mengetahui sifatul huruf kita dapat memberikan hak huruf dan mustahaknya dari sifat-sifatnya. Dan yang ketiga, tahsinu lafzil huruf atau tahsinu nutqi bil huruf.
memperbagus, ya, memperbaiki, atau kita dengan kata lain akan mendapatkan fasahah, pengucapan yang fasih, ya. Jadi dengan mempelajari sifatul huruf kita akan mendapatkan fasahatul lisan, ya, pengucapan yang fasih. Jadi pengucapan yang fasih itu bukan dibuat-buat, bukan dibuat-buat. Kalau kita mempelajari sifatul huruf ini, maka dengan sendirinya kita akan mendapatkan apa itu kefasihan, fasahatul lisan. Jadi fasahah itu didapatkan dengan mempelajari dan mempraktekkan sifatul huruf ini, ya. Jadi bukan dibuat-buat, difasih-fasihkan, tidak, ya. Dia akan fasih dengan sendirinya kalau kita mempelajari sifatul huruf ini. Yang terakhir, faedah mempelajari sifatul huruf itu adalah kita dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan huruf. Kekuatan dan kelemahan. Maksudnya gini, huruf itu ada yang kuat di dalam pengucapannya, ada yang lemah. Ya. Dari situ nanti kita akan tahu alasan kenapa ini idghamnya kamil. Jadi kalau bertemu antara dua huruf yang sama-sama kuat, atau yang satu kuat, yang satu lemah, maka kita akan tahu ini yang satu idghamnya naqis, yang satu idghamnya kamil. Jadi mengetahui sifatul huruf dapat membantu kita untuk memahami amaliyatul idgham, proses idgham atau nau'ul idgham, jenis idgham. Jadi ada idgham yang kenapa ini diidghamkan dengan sempurna. Contohnya kalau kita baca apa? Waddat ta'ifah fa amanat ta'ifah. Itu taknya bertemu dengan ta, diidghamkan dengan idgham kamil, sempurna. Jadi hilang, sempurna ini artinya huruf pertama hilang sama sekali makhraj dan sifatnya. Jadi fa'amanat tidak masuk ke ta dulu, langsung ke ta. Taknya hilang. Fa'amana langsung ke ta. Fa'amanat ta'ifah. Ini idghamnya namanya idgham ka. Kenapa demikian? Karena ta itu kalah kekuatannya dengan ta. Jadi kalau ta sukun yang bertemu dengan ta itu idgham mutajanisain, ya. Itu diidghamkan dengan jenis idgham kamil, sempurna, langsung ke ta. Fa'amanat ta'ifah. Tapi beda dengan basatta, la im basatta ilayya yadak. Basatta kenapa tidak diidghamkan dengan sempurna langsung ke ta, la im basatta? Karena ta itu lebih kuat. Dari mana kita tahu bahwa ta itu lebih kuat daripada ta? Sehingga pada kata basatta tidak dibaca dengan basatta, ya, idghamnya kamil, tapi idgham naqis di sini. Dari kita mempelajari sifatul huruf, nanti kita akan tahu sifat itu. Dari sifat ini kita akan tahu kekuatan dan kelemahan huruf, sehingga dalam pembahasan idgham nanti kita akan faham kenapa yang ini diidghamkan dengan sempurna, yang ini diidghamkan dengan kurang. Nah, adapun pembagian sifatul huruf, sebenarnya jumlah sifatul huruf ini para ulama berbeda pendapat. Namun jumhur ulama berpendapat bahwa jumlah sifatul huruf ini ada 17, ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jazari di dalam manzumahnya atau di dalam matannya, matan Muqaddimah Al-Jazariyah. Sebagian ulama ada yang menguranginya hanya 14, dan sebagian lagi ada yang mengatakan, ya, sifatul huruf itu banyak, lebih dari 17, ya, sampai ada yang mengatakan 34 sifat, bahkan ada yang mengatakan lebih dari 40 sifat. Itu hanya penjumlahan saja untuk mempermudah kita dalam mengenali sifat-sifat ini. Nah, intinya, ya, di sini sifatul huruf itu ada 17 menurut pendapat mayoritas ulama, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Uthman Murad di dalam matannya Salsabilus Syafi, sifatu ahrufil hija 17 minhunna khamsun didda khamsin tushtahar. Jadi sifat huruf itu, hurufil hijaiyah itu ada 17, 5 di antaranya itu sifat yang berlawanan, dan sisanya ada 7 atau 5, ya. Itu 7 lagi itu adalah sifat yang tidak berlawanan. Jadi sifat itu terbagi menjadi 2, sifat yang berlawanan dan sifat yang tidak berlawanan. Demikian, ya, yang bisa kita bahas. Insyaallah ini akan lebih jelasnya lagi kalau ada slide-nya, ya, insyaallah. Kita tutup kajian kita pada kesempatan kali ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.